Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan mengisi materi PLS dengan judul Budaya Hidup Sehat sesuai Protokol Kesehatan di Rumah atau BDR. Dalam pola hidup bersih dan sehat atau yang bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Di sini Ibu akan membahas yang di rumah. Jadi pola hidup bersih dan sehat sebenarnya sudah dihimbau sejak lama. Namun kebiasaan ini baru-baru benar diterapkan sejak adanya pandemi COVID-19 terjadi. Berikut ini pola hidup bersih dan sehat yang sebaiknya dilakukan oleh kita semua. Yang pertama, perbanyak asupan makanan bergizi. Dengan menerapkan pola makan sehat dan penuh nutrisi, kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh kita itu akan meningkat. Salah satu makanan yang baik untuk daya tahan tubuh adalah dengan makan makanan yang kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks. Yang kedua, kita harus cukup untuk kebutuhan air putih. Jadi minum air putih yang baik itu 8 gelas per hari. Ini dengan meminum air putih yang banyak dapat membantu tubuh kita agar tidak mudah dehidrasi dan dapat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Yang ketiga, olahraga yang rutin. Nah, untuk memasuki new normal, sebaiknya tetap biasakan berolahraga sebelum melakukan aktivitas keseharian. Yang keempat, istirahat yang cukup. Tidur itu dapat untuk membantu memaksimalkan metabolisme tubuh dan menjaga daya tahan tubuh kita. Usahakan tidur yang baik itu minimal 7-8 jam sehari. Yang kelima, kita bisa membantu dengan multivitamin. Nah, bagaimana kita harus membantu tubuh kita dengan vitamin agar kebutuhan vitamin di tubuh kita ini bisa baik. Maka kita bisa untuk menambah multivitamin yang mengandung vitamin C. Ini bisa untuk meningkatkan sistem imunitas dan menjaga daya tahan tubuh kita. Yang keenam, gunakan masker jika kita keluar dari rumah. Masker ini dapat mencegah virus dengan melindungi bagian wajah seseorang. Jadi
masker kain itu akan lebih baik. Terus yang ke-7, terapkan physical distancing. Jadi kita bisa menjaga jarak dan tidak melakukan kontak terlalu dekat dengan orang lain, kecuali memang itu diperlukan. Terus jangan lupa menghindari dari kerumunan masyarakat ramai. Yang ke-8, cuci tangan yang rutin. Nah, cuci tangan yang baik ini dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terutama kalau misalnya kita menyentuh barang-barang atau benda-benda di ruangan umum, kita harus segera melakukan cuci tangan. Yang ke-9, bersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Untuk benda atau barang yang sering disentuh dan dibawa keluar rumah, bisa dibersihkan dengan disinfektan secara rutin. Misalnya kita kemana-mana selalu membawa handphone, ya, dompet, atau kantong belanjaan yang sering gunakan. Ini sebaiknya segera atau sering dicuci dengan dibersihkan dengan disinfektan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, Ibu minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan ini nanti akan dilanjutkan dengan budaya hidup sehat yang di sekolah sama teman saya, Ibu Munhayati. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Sulastri. Berikutnya akan saya sambung masih mengenai materi PLS, yaitu budaya hidup sehat sesuai protokol kesehatan, tapi ini di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah berarti nanti untuk pembelajarannya itu sudah bisa bertemu langsung atau model pembelajaran luring. Kalau tadi yang dijelaskan itu di rumah, pembelajarannya masih di rumah atau pembelajaran model daring. Setelah sekolah di zona hijau dan boleh dibuka, berikut panduan kesehatan dari Kemendikbud. Protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik termasuk pengantar atau penjemput protokol kesehatan selama kegiatan tatap muka dari sejak sebelum berangkat di dalam kelas hingga pulang adalah sebagai berikut. Sebelum berangkat sekolah, sarapan atau konsumsilah gizi yang seimbang. Pastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Pastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker yang sudah kotor. Bawalah cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Bawalah makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Wajib membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Yang berikutnya yaitu selama perjalanan ke sekolah. Pertama, gunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut,
serta menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Bersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Berikutnya, sebelum masuk ke gerbang sekolah, pengantaran hanya sampai di lokasi yang telah ditentukan. Ikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Lakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Tamu yang datang mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu selama kegiatan belajar mengajar, seperti apakah yang harus kita lakukan? Pertama, gunakan masker dan terapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Gunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-minjam peralatan. Berikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Yang berikutnya, setelah selesai kegiatan belajar mengajar, apa yang harus dilakukan? Tetapkan menggunakan masker dan lakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Keluar ruang kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris dan menerapkan jaga jarak. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah ditentukan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan atau jarak antri yang sudah ditandai. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan selama perjalanan pulang dari satuan pendidikan atau dari sekolah? Gunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda tidak menyentuh hidung, mata, mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi umum atau antar jemput. Sekarang bagaimanakah jika setelah sampai di rumah? Setelah sampai di rumah, apa yang harus kita lakukan? Lepas alas kaki, taruh barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan disinfeksi barang-barang tersebut seperti sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Berikutnya, bersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah. Tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya CTPS secara rutin. Jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan atau dari sekolah, segera laporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan. Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh pihak satuan pendidikan atau sekolah? Berikut adalah protokol kesehatan sebelum dan sesudah pembelajaran di satuan pendidikan. 1. Disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan di satuan pendidikan sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, memastikan persediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Yang ketiga, pastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang cadangan. Yang nomor 4, pastikan termogun atau alat pengukur suhu tubuh berfungsi dengan baik. Yang kelima, pantau kesehatan warga satuan pendidikan termasuk suhu tubuh serta ada tidaknya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Yang terakhir, yaitu laporkan hasil pantauan setelah pembelajaran usai kepada Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama
kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi demikian tadi untuk materi PLS budaya hidup sehat sesuai protokol kesehatan, baik di sekolah selama pembelajaran itu dilakukan dengan luring maupun di rumah selama pembelajaran itu dilakukan model daring atau BDR, belajar dari rumah. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.